mitos yang salah juga, Sumpah Palapa Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Nah, ini juga kalimat yang menyesatkan. Ya. Sebenarnya ini tahun 50-an dan 60-an sudah gencar sekali mendapat kritik dari berbagai pihak, terutama juga para sejarawan pada waktu itu yang sudah mulai melakukan penelitian. Jadi Indonesia itu mencetak sejarawan pertama tahun 56. Yang pertama itu adalah Sartono Kartodirjo, lulusan Fakultas Sastra. Ya. Tetapi di situ sekarang sebagian jurusan sejarah ada di bawah Fakultas Sastra, sekarang kalau tidak salah di bawah Fakultas Ilmu Budaya. Jadi ini coba sekarang perhatikan semua yang masih berpendapat bahwa Sumpah Palapa Gajah Mada itu untuk mempersatukan Nusantara. Ini adalah formulasi Muhammad Yamin tahun 30-an. Bukan, tahun 30-an itu dia masih pakai formulasi janji. Di sini saya ada buku 45 tahun Sumpah Pemuda, di mana ada tulisan dari Muhammad Yamin. Dalam pidatonya dia tahun 31, di waktu itu peresmian organisasi peleburan dari organisasi-organisasi Yong-Java dan sebagainya, menjadi Indonesia Muda. Di sini dia masih mengatakan janji Gajah Mada. Ya, janji Gajah Mada, kalau tidak salah baru tahun 50-an berubah menjadi sumpah. Nah, kalau saya bacakan di sini teks dari janji atau sumpah Gajah Mada, itu ketika dia diangkat menjadi Mahapatih. Jadi dia berucap, ini ada di kitab Pararaton. Sira Gajah Madapatih, Mangkubumi, Tan Ayun Amukti Palapa, Sira Gajah Mada, lamun luwus kalah Nusantara, isun Amukti Palapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian mengalahkan Tanjung Pura, Bali, Sunda, Tumasik. Samana isun Amukti Palapa. Jadi terjemahannya di sini beragam. Kalau terjemahan Yamin yang awal itu adalah janji, tapi kemudian berubah menjadi sumpah. Dan di sini dia nyatakan dia Gajah Mada, Pati Amangkubumi, tidak ingin melepaskan puasa, ia Gajah Mada, jika telah, nah ini versi Yamin, mempersatukan seluruh Nusantara. Jika mengalahkan gurun dan sebagainya, baru akan melepaskan puasa. Ya, jadi ada yang menerjemahkan sebagai buah palapa dan sebagainya. Nah, kemudian ada sejarawan-sejarawan yang melakukan penelitian, karena sebelum ini penelitian itu dilakukan oleh asing, terutama oleh Belanda, ya, Krom dan sebagainya, ya, Brandes. Dan mereka sendiri juga sering berdebat dengan terjemahan-terjemahannya. Ya. Nah, jadi kemudian baru diterjemahkan bahwa terjemahan dari kalah itu bukan mempersatukan, mengalahkan. Oh, kalau gitu itu pernyataan perang. Betul. Jadi bukan niat untuk mempersatukan, tapi untuk menjajah. Jadi di sini ada ilmu pengetahuan, hermeneutika, yang seharusnya dikuasai oleh para peneliti, terutama para peneliti sejarah, yaitu ilmu pengetahuan mengenai teori dan metodologi untuk memahami suatu karya, apalagi karya-karya kuno yang sudah usianya lebih dari 1000-2000 tahun. Pertama harus diketahui di zaman apa karya itu ditulis atau disampaikan. Nah, kalau kita lihat itu di abad ke-12, 13, 14, 15 dari mulai Sriwijaya. Pada waktu itu adalah biasa satu kerajaan mulai besar, dia menyerang negara-negara tetangganya, menaklukkan, bukan untuk kesejahteraan, tapi yang si penakluk itu meminta upeti dari kerajaan yang dikalahkan. Demikian juga Gajah Mada, demikian juga dengan Majapahit. Ya. Jadi waktu
Jadi kalau kita memakai ilmu hermeneutika, dia bukan mau mempersatukan, tapi mau menaklukkan, mengalahkan, menguasai, dan kemudian merekrut pemuda-pemuda menjadi tentara, dan ya kadang-kadang perempuan-perempuannya menjadi gundik-gundik dan sebagainya, atau dijadikan budak, karena perbudakan pada waktu itu memang lazim. Ya, negara-negara yang dikalahkan orang-orangnya dijadikan budak. Itu berlangsung terus sampai abad 19 ya, oleh bangsa-bangsa Eropa, termasuk Belanda. Nah, jadi harus dilihat situasi pada waktu itu bukan maksudnya mulia untuk mempersatukan, tapi untuk kemakmuran dari Majapahit karena negara-negara kerajaan ya. Nah, jadi di sini mohon coba diperhatikan lagi, di samping mempelajari mengenai hermeneutika, juga sekarang bagaimana menafsirkan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Nah, jadi mungkin kalau sesepuh-sesepuh yang usianya di atas 70-80 tahun tentu masih ingat banyak sekali yang dimanipulasi atau cukup banyak lah yang dimanipulasi oleh Muhammad Yamin, karena kan ada adagium. Sejarah ditulis oleh pemenang atau penguasa. Muhammad Yamin dari tahun 50 itu berulang kali menjadi menteri kehakiman karena dia sarjana hukum. Kemudian menteri pendidikan karena dia juga meneliti sejarah, menteri sosial dan sebagainya, selalu di pusat kekuasaan. Nah, jadi disitulah dia memanipulasi terutama mengenai Majapahit. Oleh karena itu, saya di sini termasuk yang menganjurkan mohon diteliti kembali mengenai kerajaan-kerajaan kesultanan di masa lalu, ya, seperti ya, Kediri menyerang Singosari ya, dan sebagainya. Baik, jadi itu penjelasan saya mengenai dua mitos, ya, masih ada mitos-mitos yang lain, mitos kita mengalahkan Belanda dengan bambu runcing, itu mitos yang salah itu. Kekuatan bersenjata kita itu lebih dari 100.000 dengan persenjataan lengkap sampai kita memiliki juga tank dan pesawat terbang.